Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, al-malikil haqqil mubin, fatiris samawati wal ardin, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah, kita minta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. At-tahmidu wa thana'u wa ta'zim lillahi subhanahu wa ta'ala, terutama atas limpahan karunia-Nya pada siang hari ini. Allah izinkan kita semua bisa hadir di majelis ilmu. Semoga menjadi amal saleh yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita akan bahas masih dengan materi tafkir islami, berfikir islami. Kita bahas bab tentang maslahah dan mudarat, maslahah dan mudarat, yakni hal-hal yang bermanfaat dan hal-hal yang merusak. Jadi salah satu panduan syariat terhadap umatnya dalam mengambil keputusan itu bab maslahah dan mudarat. Bahkan bisa disebut bab maslahah mudarat itu sebagai dari puncaknya panduan dalam proses pengambil keputusan. Ada ungkapan dari Ibnu Rushd, penulis buku Bidayatul Mujtahid, ya, permulaan orang yang beristihad, Bidayatul Mujtahid. Beliau adalah ahli fikih dari mazhab Malikiyah, tapi sekaligus ahli-ahli yang lain itu, matematik, fisika dan seterusnya lah. Dan bukunya sampai sekarang masih digunakan. Mau entah saking apanya nggak ngerti. Berarti kan sudah berabad-abad tuh. Yang mengatakan ayat Quran sudah berhenti, hadis Nabi sudah berhenti, Rasul sudah wafat. Tapi beliau menggunakan istilah ayat Quran sudah terbatas, sudah ditetapkan, hadis juga sudah ditetapkan. Sementara masalah itu terus bermunculan. Maka para ulama wajib beristihad untuk menentukan hukum terhadap masalah yang tidak ditemukan di Quran maupun Sunnah. Malah muncul disebut dengan usul al-ahkam atau adillah syar'iyyah, bahas tentang dasar-dasar hukum syariah. Nah, termasuk salah satu yang muncul dalam proses Quran Sunnah kan sudah berhenti, masalah bermunculan adalah proses memandu supaya penetapan syariat atau penetapan orang Islam kalau ketemu masalah itu gimana? Nah, dipandu menggunakan konsep maslahah dan mudarat. Nah, masalah itu hari ini namanya value sekarang. Mudarat itu namanya apa kalau sekarang? Yang rusak. Atau ada istilah kalau di manajemen itu. Tentu bukan fraud ya, bukan hanya itu. Pokoknya yang rusak lah. Jadi intinya keputusan kita itu harus menolak, menghilangkan mudarat dan harus mendapatkan manfaat. Itu keputusannya dalam semua hal. Kalau nanti ada perkara kita tidak tahu dasarnya, nggak ada apanya, ya udah, ada manfaat mudaratnya nggak? Nah, cuman tentu nanti ada batas-batasannya. Loh, bukankah banyak manfaat tapi sebenarnya itu tentang syahwat? Nongkrong itu manfaat nggak? Nongkrong, nyebat, ada manfaat nggak? Terus main TikTok ada manfaatnya enggak? Berlama-lama di media sosial ada manfaatnya enggak? Jadi konsep manfaat mudarat ini luar biasa. Nah, salah satu sedikit keluar ya, salah satu yang menekuni bidang ini dan benar-benar memastikan semua prosesnya bernilai manfaat atau dengan bahasa lain bernilai tinggi. Ya, produk yang sekarang menjadi market leader, meskipun sudah mulai bergeser sekarang namanya Toyota.
Sekarang udah bergeser BYD ya? Atau masih Toyota sekarang? Market share-nya mobil. Dia punya konsep di Toyota Way itu namanya continuous improvement ya. Yakni improve yang terus continue, yang terus berorientasi kepada nilai yang tinggi yang di-share ke konsumen. Jadi manfaat mudarat ini sebenarnya apa yang diinginkan dari bab ini? Yang pertama, agar kaum muslimin dalam proses hidup ini selalu berorientasi pada munculnya manfaat. Tindakannya, keputusannya, perkataannya, semuanya harus ada maslahahnya. Kalau tidak, berarti nggak usah ngapa-ngapain. Yang kedua, sekaligus harus bisa menghilangkan mudarat. Nah, nanti kalau dua ini nggak ketemu, nanti turun kaidah turunnya kita. Ibnu Qayyim di salah satu pernyataannya, kalau salah di Madarijus Salikin, yang mengatakan orang disebut dengan tolabul ilmi, menuntut ilmu itu ciri pertama menghilangkan kebodohan. Kalau ada orang belajar bodohnya nggak hilang-hilang, berarti bukan belajar namanya. Harus ada mudarat yang hilang. Yang kedua harus ada manfaat yang hadir, tambah ilmu. Ada tambah ilmu bodohnya nggak hilang, ya berarti bukan. Atau bodohnya hilang nggak tambah ilmu, enggak. Harus ada menghilangkan mudarat, menambah ilmu. Bahkan nomor 3, menambah amal. Itu baru namanya tolabul ilmi. Kalau tolabul ilmi bodohnya nggak hilang, ilmu nggak nambah, ya namanya bukan tolabul ilmi, namanya entertain. Berarti nggak perlu dikerjakan. Sekarang kita mau kerja, apa manfaatnya? Aku sih kerja sih gaji juga nggak dapet, tapi lumayan sih pagi-pagi berangkat kantor. Mending kalau tidur. Benar enggak? Sekarang kita mau ke yang hari-hari gitu. Aku beli kendaraan, tapi ya enggak ada manfaatnya. Ya nongkrong aja di garasi. Kenapa? Ya apa aja jadi mahal. Ya dijual. Gitu. Dan tahu enggak? Begitu rumus ini itu kuat, kita akan menjadi pribadi yang bernilai tinggi. Cuman ini nggak masuk di otak kita hari ini. Kan kita belajar agama sebagai ritual masalahnya, bukan sebagai nilai. Gitu. Begitu orientasi kita maslahah, atau dalam bahasa kaidahnya jalbul masalih sekaligus daf'ul mafasid, kita berorientasi tinggi dan minim sekali resiko. Nah itu sejalan dengan qad aflahal mu'minun alladzina fi salatihim khashi'un waladilahum anil lagwi waliduna hadis Nabi min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kebaikan Islam seorang adalah ketika meninggalkan perkara yang tidak. Maka nanti kalau ada tindakan yang tampak baik tapi kok mengandung mudarat, yang enggak dikerjakan. Contoh, ente ada janda di sebelah rumah. Kan kalau ngasih sedekah ke janda itu kan kayak orang jihad di jalan Allah, betul enggak? Hadisnya itu. Tapi kalau inti ke situ, istrimu itu mencak-mencak, tengkar mulu, diterusin apa dikerjain? Kalau kita enggak menyusun kaidah ini baik, kita suka, lah ini jihad di jalan Allah bu. Enggak gitu cara berpikirnya. Karena ada unsur mudarat yang muncul. Maka nanti ada kaidah turunan. Jadi kaidah besarnya itu adalah daf'ul mafasid wa jalbul masalih. Menolak mudarat, mafasid yang merusak dan mengambil maslahah. Nanti turunan kaidah pertama namanya daf'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak mafsadah didahulukan daripada mengambil maslahah. Ada maslahah pahala besar ngasih duit ke janda, tapi ada mafsadah tengkar muluk sama istrinya. Ya udah berarti enggak usah. Menolak manfaat. Contoh lagi kasus, kalau mau sholat tapi anakmu kejungkel di got, terus sholat atau nolong anakmu? Serius nih. Pernah dengar kan viral ada orang lagi gempa di Bali kalau nggak salah itu. Udah gempa, seorang
apa ini ustaz atau apalah. Dia nggak lari. Semua orang berhamburan, dia tetap. Komentarnya orang, weh ini imannya kuat, bukan imannya kuat, itu mana namanya. Saat gempa lari, bahkan nggak batal salatnya. Bukan berarti malah kayak orang imannya paling benar di dunia, bukan, itu bodoh. Jadi ketika engkau sholat, anakmu kejungkal, kau tolong anakmu, dan nggak batal sholatnya. Kenapa coba? Daf'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masal. Nah, rumusan ini itu kemana? Ya ke Quran Sunnah, panjang sana, bukan bahasan sekarang. Sudah rumusan bagus sekarang. Tapi kenapa ada rumusan ini? Itu proses ditariknya ke Quran Sunnah nanti itu, panjang itu. Tapi ini sudah menjadi kaidah di usul fikih yang memudahkan kaum muslimin mengambil tindakan. Gitu. Kalau istrinya kejegur, anaknya kejegur, dipilih yang mana? Dipilih yang mana? Yang paling besar mudaratnya, yang paling didahulukan, diambilnya. Jadi istri dulu apa yang ditolong? Itu harus nggak ada istrinya dulu baru bisa mengambil keputusan tuh ya. Jadi tapi sebelum kita bicara turunan, karena nanti sudah masuk ke bab materi usul fikih sama kaidah fikih ya. Tapi yang kan materi di Tafsir Islam ini adalah kita sejak awal punya frame. Semua keputusan kita itu basisnya manfaat, tumbuhnya manfaat, hilangnya mudarat. Sehingga semua perbuatan kita akan berorientasi kepada nilai, bahkan nilai yang tinggi. Bukan hanya nilai dan nilai yang tinggi. Menang nggak kira-kira kayak gitu-gitu? Kejadiannya frame ini nggak ada di otak kita. Gitu. Frame-nya maksimal orang paling soleh itu halal haram. Udah, yang penting halal, yang penting nggak haram. Tapi tidak berorientasi kepada manfaat dari sebuah perkara yang halal. Di antara halal, mana yang paling maslahah? Bukan sekedar halal haram, ada maslahah mudarat. Makanya kita dapati, kalau halal diurut, pasti ketemunya maslahah. Kalau haram diurut, pasti ketemunya mudarat. Kalau sunnah diurut, pasti ketemunya maslahah. Kalau makruh diurut, pasti ketemunya mudarat. Cuman kan ada case, kita nggak dapati hadisnya. Ini sunnah atau makruh. Ya enggak. Terus gimana ngerumuskan? Nah, ujung rumusannya maslahah atau mudarat? Saya berikan contoh nih, contoh kasus. Sudah masuk ke arah hukum ya. Orang umur 60 main voli, terus loncat. Haram apa makruh? Coba cari dasar hukumnya di Quran maupun sunnah, di ijma atau kias. Ketemu enggak? Enggak ada. Tapi hari-hari ketemu enggak kayak gini nih. Orang umur 60, sekarang kan 17 Agustus nih. Terus main voli, loncat, robek itu apanya? Bantalan yang di lutut. Tetanggaku lagi begitu, 6 bulan. Loncat sekali, robek. Udah tahu aki-aki lu belagu lo gitu. Udah tahu aki-aki ikut loncat-loncat lo. Udah. Gara-gara ingin 17 Agustus harus meredang 6 bulan. Sekarang mau nanya, orang jantungnya kalau sudah 80%, makan gorengan, hukumnya apa? Ada di Quran sunnah enggak? Coba om cari kemana? Ke masalah mudarat, penetapan hukumnya. Gitu. Sekarang orang 55 nyanyi sepeda, umur 55 nyanyi sepeda naik ke arah Bandung sana itu loh, yang boleh enggak? Masalah mudarat hitungannya. Jadi begitu ada perkara yang secara teks enggak ada, kaidahnya masalah mudarat. Itu membuat kita berorientasi kepada masalah dan menghilangkan semua jenis mudarat. Gitu. Orang baca Isya terus nggaple terus. Dosa sih enggak karena enggak judi. Bagus enggak? Masalah apa mudarat? Makanya kalau ada orang debat masalah hukum karena dalil, itu bisa selesai karena masalah mudarat. Misalnya kalau di dalilnya itu masih panjang ceritanya lah. Ini bisa begini, bisa begini. Ya udah masalah mudarat. Pakai data ilmiah aja. Dokter kayak apa, ilmuwan ngomong kayak apa, ini kayak apa. Karena agama memang
di syariatnya agama karena lidaf'il mafasid wa jalbil masalih. Bahkan itu disebut dengan inti dari maqasidus syariah. Tujuan syariat itu ada 5 tujuan syariat itu. Hifdzuddin, hifdzun nasl, hifdzul an-nafas, nafas dulu, nasl, terus hifdzul aql, terakhir hifdzul mal. Tapi dari 5 penjagaan ini intinya daf'ul mafasid wa jalbul masalih. Menolak mafsadah, mengambil masalah. Gitu. Jadi tadi poin pertama, pemahaman ini mendorong kita selalu berorientasi kepada masalah. Sekaligus berorientasi kepada meminimais, bahkan menghilangkan mudarat. Contoh kalau kita orang usaha. Sering orang pemula itu orientasinya revenue. Habis itu untung. Tapi lupa lubang-lubang yang membuat dia rugi. Jatuh tuh usaha rata-rata. Jadi kalau kita agak lama mendampingi para pemula di usaha, itu biasanya masalahnya bukan di tidak mendapatkannya income, tapi menutupi lubang-lubang kerugian. Karena antara jalbul mafasid dan daf'ul mafasid enggak seimbang. Jadi bukan hanya sekedar dapat manfaat, tapi mafsadahnya muncul enggak? Kalau mafsadahnya muncul, manfaat bisa enggak dapat apa-apa. Makanya ketika nanti diturunkan menjadi kaidah menolak mafsadah lebih dahulukan daripada mengambil manfaat, sama kalau di bisnis. Memastikan tidak rugi itu lebih dahulukan daripada mendapatkan untung. Kayak gitu cara berpikirnya. Memastikan tidak rugi itu diutamakan daripada mendapatkan untung, karena kalau untung ruginya gede sama aja rugi. Jadi seluruh lubang yang menyebabkan rugi A to Z itu harus ditutup. Maka ada istilah kalau di bisnis itu, orang dapat untung tapi gara-gara sopir aja nggak komit jadi buntung. Gitu doang aja perkaranya. Waktu mengantar barang, betul supir nggak apa-apa, tapi ternyata gara-gara cara nyopirnya keliru, barang rusak semua, rugi semua. Gara-gara cara sampainya nggak pas, rugi semua. Gara-gara alamat keliru, rugi semua. Jadi semua harus persisi, baru kemudian bisa mendapatkan keuntungan. Yang kedua, nah kalau kita sudah ada frame maslahah dan mudarat, maka berharap akan membantu kita mengambil keputusan, terutama pada hal-hal yang tidak secara spesifik disebutkan keputusan hukumnya, baik di Quran Sunnah atau dalil-dalil di bawahnya. Kan ada namanya ijma, qiyas, istihsan, istishab, masalih mursalah, macam-macam lah. Ini kan agak rumit nih, butuh ijtihad dan macam-macam. Bagi masyarakat kebanyakan, jika itu semua tidak ia dapatkan, menggunakan frame ini, insya Allah kalau benar cara berpikirnya, tidak ada intervensi syahwat, insya Allah keputusan jadi pas. Insya Allah sejalan dengan agama. Tentu dengan asumsi tidak ada intervensi syahwat. Kayak tadi saya berikan contoh tadi itu. Kan gak gampang nyari hukum orang 60 ikut lomba voli loncat. Apa hukumnya? Susah cari dalilnya. Dalil apa nih? Pakai masalih mursalah, pakai istighsan, apalagi pakai di sunnah. Ya gak ketemu lah di Quran, apalagi. Sama dengan kasus tadi. Orang suka trek-trekan malam hari. Apa hukumnya trek-trekan malam hari? Nah ini kalau ada dialog yang agak gini, orang tua menggunakan budaya. Dek, nggak usah ngetrek, kenapa sih dek? Nah, yang ngetrek ini lagi demen-demennya dalil. Ada dalilnya nggak di Quran Sunnah? Ya nggak ada sih. Ya udah berarti lepas aja. Kan menjadi bias keputusannya, dan case-nya kemana-mana, termasuk nanti di bab muamalah ya. Jadi ini diharapkan bisa membuat frame kita kalau ada perkara yang memang tidak secara khusus ditemukan dalilnya, bahkan di turunannya ijtihad para ulama, frame ini membantu kita mengambil keputusan. Ya, dampaknya
kalau sudah kita berorientasi masalah hamlah moderat dan kita juga membantu mengambil keputusan, berarti kan keputusan kita selalu ada di area maslahah. Keputusan kita itu selalu ada di area maslahah. Bahkan sedikit pun tidak ada masuk ke area mudarat. Berarti kumpulan orang muslim semua ini areanya maslahah. Berarti punya nilai tinggi atau nilai yang lebih tinggi. Itu yang diinginkan kehidupan muslim itu. Itulah kemenangan sebenarnya. Jadi kalau kita menjelaskan kenapa sahabat-sahabat itu menang, gitu. Jadi bukan sekedar teks, bukan sekedar ritualnya. Emang frame berpikirnya ada di area itu, gitu. Frame berpikirnya ada di area itu sejak awal. Jadi bukan sekedar dia halal haram, tapi frame-nya emang di selain halal haram, frame-nya maslahah dan mudarat, gitu. Dampaknya, nah yang sekarang lagi viral tuh tentang tren minimalis, gitu. Kan lagi ada tren hidup minimalis ya. Nggak tahu sampai ke sini atau masih maksimalis orang di sini. Saya berikan contoh nih, orientasi masalah mudarat ini sehingga berdampak nanti kepada penggunaan semua fungsi secara efisien, karena untuk mencapai masalah X hanya butuh variabel W1. Saya berikan contoh di luaran ya. Ada anak dapat nilai 96, variabel yang digunakan itu uang saku 10.000 per minggu, belajar mandiri, dia tinggal di asrama yatim piatu. Berarti kan benar-benar tanpa modal, betul ya? Karena dia anak yatim. Tapi ada orang yang ada di sana untuk mencapai 96 nilai rata-rata SMA itu harus ikut sekolah yang mahal, yang uang mukanya 80 juta tuh, per bulannya 5 juta tuh. Kedua ikut bimbel yang mahal, yang bimbelnya 30 juta itu 35 juta per tahun tuh. Harus ikut privat, harus diantar pakai mobil. Karena kalau kena debu dia batuk nggak bisa sekolah. Terus apa? You pilih yang mana? Ini sama-sama maslahah. Artinya satu fungsi di kasus pertama, satu fungsi mendatangkan nilai 96 dengan satu fungsi. Yang ini 1000 fungsi dapat nilai 96. Itulah muslim. Jadi masalahnya nanti berlipat-lipat. Itu yang sekarang hilang dari kita. Jadi ada satu maslahat, manfaat untuk menghadirkan ini, maka harus menghadirkan seminimal mungkin fungsi. Itulah orientasi maslahat. Jadi kalau satuan uang ini mendatangkan 10 maslahat, bagi muslim diupayakan satuan uang itu mendatangkan 100 maslahah. Gedean mana berarti bagusnya? Itulah sahabat. Ada buku namanya Sang Pengejar Hujan. Ini buku sirah tetapi ditulis menggunakan bahasa novel. Penulisnya namanya Yakamoto. Yakamoto itu bukan orang Jepang, tapi dia itu orang Jawa tinggal di Sumedang. Namanya Yakamoto. Bagus bukunya. Bapak belinya enggak tahu. Saya udah lama sih itu di Gramedia. Nah, di halaman pertama ada tulisan dari seorang Yahudi. Dia mengatakan, sampai sekarang kami tidak memiliki penjelasan kenapa Muhammad dan sahabatnya yang tidak memiliki peralatan lengkap bagi Romawi Persia tidak mengenakan baju zirah. Kan sahabat nggak pakai kayak gitu kalau perang kan ya. Yes. Apa? Serban, ya baju kebuka aja deh, bener kan? Kan nggak sampai pakai ini. Dia nggak punya baju itu. Peralatan juga tidak cukup. Semuanya juga terbatas. Tapi selalu memenangkan semua pertempuran dan peperangan. Kalau saya nggak pernah kalah kan. Uhud itu kan 0-0. Bahkan lebih tepatnya Rasul menang. Wong yang
ronde ketiga mereka nggak berani kan di Badar yang kedua. Satu fungsi bisa mendapatkan sekian manfaat yang sangat tinggi. Itu yang sekarang harus kita hadirkan. Jadi nanti kelasnya poin ketiga bukan sekedar berorientasi maslahah dan mudarat, tapi ia akan memaksimalkan maslahah yang ia dapat dari sesedikit mungkin variabelnya ia gunakan. Itu digunakan dalam beramal soleh, juga digunakan dalam urusan duniawi. Imam Nawawi misalnya mengatakan, aku kalau beramal, aku berusaha menghadirkan 7 niat sekaligus. Berarti satu perbuatan dapat 7 kemaslahatan, betul enggak? Contoh nih kalau masjid kayak gini. Pertama niat sholat jamaah, kedua niat tholabul ilmi, ketiga niat iktikaf, keempat niat memakmurkan masjid, kelima niat ketemu orang soleh, keempat niat berzikir, ketiga, ketujuh, ke-8 niat salaman sama orang soleh. Itu kebaikan. Dan silakan ditambahi. Satu fungsi bisa mendapatkan 7 maslahah. Jadi nanti kita akan berlomba mendatangkan sebanyak mungkin masalah. Itulah kemenangan. Semakin sedikit hal yang tidak ada masalahnya dan semakin banyak masalah kita hadirkan, maka kita akan mendapatkan keberuntungan banyak. Jadi kalau di konteks akhirat, antara orang yang makomnya tinggi, makomnya biasa, waktu amalnya sama enggak? Sama. Emang umur mereka 1000 tahun? Sama. Tapi mereka memaksimalkan fungsi-fungsi. Emang orientasinya ke situ. Semakin banyak masalah yang ia hadir. Makanya suruh sedekah menggunakan sedekah yang bertahan lama, suruh ini yang bertahan lama, yang bermanfaat besar, yang macam-macam. Makanya suruh sholat jamaah, makanya di baris pertama. Kan bedanya apa? Di sini sama di sana. Sama-sama sholat. Nilainya tinggi. Itu urusan akhirat. Urusan dunia sama aja. Gitu. Nah kita dengan pendekatan baru atau ideologi baru itu justru nggak ke sini dampaknya. Dengan apa? Dengan budaya baru kita itu bahkan tidak lagi berorientasi ke maslahah dan daf'ul mudarrah. Kita berorientasi kepada persepsi. Ada istilah tuh. Enggak apa tekor asal kesohor. Ini kan budaya naudzubillah kan. Kok bisa muncul enggak apa tekor asal kesohor? Sekarang haus validasi. Tidak orientasi pada maslahah. Gitu. Haus validasi bahkan untuk perkara mudarat, untuk mendapatkan validasi ia jalankan. Kalau ada anak-anak katanya kalau enggak begini kurang maco. Kan luar biasa, bahkan lebih jauh kalau enggak ikut minum, enggak anggap tidak apa itu di pergaulan agak lebar ya. Gitu. Dan lain-lain. Nanti kasusnya sama. Kalau tidak menggunakan merek tertentu dianggap kurang. Melahirkan gaya hidup yang tidak berorientasi kepada fungsi. Masalah. Antum perhatikan sedikit agak ya. Karena ini memang penting luar biasa. Cuman kalau orang ngajar masalah mudarat di kaidah usul fikih rata-rata hukum aja. Saya kan ngajarnya tafsir Islami bukan fikih. Ini mah frame ini yang penting. Ada hadis Nabi luar biasa menariknya. Dan itu berhadapan dengan hadis Nabi yang lain. Kan ada hadis Nabi mengasbaha aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, indahu qutu yaumihi, faka'annama khizat lahud dunya. Atau kama qala alaihi wasallam rawahul Bukhari fi adabil mufrad.
Barang siapa yang pagi hari aman dalam jiwanya, sehat badannya, punya makanan untuk hari itu, maka seakan-akan terhimpun padanya dunia. Nah, Rasul membuat rumusan hidup simpel. Aman, sehat, punya makan sehari. Itu sudah dunia udah capek itu. Sip ya. Terus di sana ada hadis, man labisal harir lam yasdal fil akhirah. Yang menggunakan baju sutra maka tidak akan memakainya di akhirat. Dan ada hadis nanti agak panjang, innaha lahum fid dunya walakum fil akhirah. Itu untuk mereka, yakni orang kafir di dunia, dan untuk kalian kelak di akhirat. Kita diajari hidup rumusannya simpel, menghindari gaya hidup mewah. Ya, karir sama emas kan mewah. Antum baca Jabaingman ke-40, menghindari gaya hidup mewah. Kenapa coba? Karena gaya hidup mewah itu tidak berorientasi maslahah. Tidak nilai. Tapi apa? Haus validasi. Sehingga setiap satuan fungsi entah dari apa, itu tidak menghasilkan nilai, bahkan menghasilkan mafsadah. Nah, kalau orang begitu terus, bubar enggak? Makanya jangan heran kalau melihat, katakan ya, kalau kita misalnya mencoba untuk meneliti tentang GDP-nya Madinah waktu itu, ya, GDP Madinah mungkin nggak besar dibanding negara-negara kecil sekarang gitu. Tapi kenapa bisa biayai perang? Kenapa bisa biayai perang? Dan perangnya bukan perang kecil, perang-perang besar. Karena setiap satuan fungsi yang dihasilkan oleh keluarga Madinah itu dipastikan ada maslahat. Sampai batas itu. Di atas itu udah nggak akan dipakai. Sehingga resourcesnya keluarga Madinah itu sisa banyak. Itu digunakan oleh untuk perjuangan. Hari ini enggak kita. Satuan fungsi itu yang digunakan bukan berorientasi kepada maslahah, sehingga untuk mendapatkan maslahah terkadang menggunakan semua resources, sehingga kita enggak ada sisanya sama sekali. Tenaga enggak ada sisanya, pikiran enggak ada sisanya, duit enggak ada sisanya, waktu enggak ada sisanya. Semua orang merasa aku enggak punya waktu. Enggak punya waktu atau tidak memanfaatkan waktu dengan baik, berorientasi kepada nilai. Serius. Ada nasihat seorang ayah kepada anaknya yang menghafal Quran. Bisa kita pakai. Ini kan saya harus menghafal Quran. Betul, Dek. Semoga Allah berikan kau hafal Quran. Tapi kan aku sekolah, nah katanya aku nanti suruh dapat fakultas yang insya Allah. Betul, Dek. Nah, orang di luar sana kan hanya sekolah dan bimbel, nggak ngafal Quran. Nah, waktu kita sama. Makanya Dek, gini. Itu bedanya muslim yang saleh. Dia dari kecil ditanamkan memadatkan sebuah fungsi. Kalau orang dapat matematik 9, belajar 10 jam, kamu nggak punya waktu 10 jam karena separuhnya dipakai ngafal Quran. Jadi kamu hanya punya waktu 5. Kalau orang di luar sana bisa dapat nilai tinggi karena punya waktu 4 jam belajar, dan itu kamu nggak punya. Kamu waktunya cuma sejam. Karena sisanya kamu harus belajar Quran, kamu harus sholat malam, harus apa? Dari awal dipadatin fungsi itu karena berorientasi kepada manfaat. Dan akhirnya waktunya dipadatin, pikirannya dipadatin, semua dipadatin. Dapat banyak. Dapat. Itu yang dulu dimiliki kaum muslimin, dan itu yang hari ini menjadi filosofinya salah satu merek mobil yang punya market share paling besar di dunia. Sebelum nanti bakal kegeser, nggak tahu nanti geser apa enggak. Tapi yang jelas merek itu market share-nya di dunia 52% kalau belum kegeser. Karena dia memberikan nilai terhadap semua satuan fungsi itu maksimal. Jadi kami ulangi lagi, pemahaman maslahah mudarat
diharapkan bisa memberikan frame kita dalam, sehingga hidup kita berorientasi ke maslahah dan daf'ul mafasid. Yang kedua, bisa dipakai memandu keputusan kita kalau enggak ketemu apa-apa. Yang terakhir, agar kita bahkan bukan sekedar maslahah, tapi semaksimal mungkin mencapai maslahah dengan seminimal mungkin fungsi, sehingga hasilnya hasanah fid dunya wal akhirah. Jadi hasanah fil akhirah itu nggak bisa main-main kalau hanya biasa, nggak bisa. Orang di sana full kerja nyari duit, ya kan? Ada ibadah. Ada apa lagi? Ada dakwah. Ada apa lagi? Bimbing keluarga. Ada apa lagi? Bukan hanya satu kerjaanmu. Nggak bisa disamakan. Bisa nggak kita kerja bagus tapi keluargamu hancur? Nggak boleh. Boleh nggak keluarga bagus, karirmu jelek? Nggak boleh. Karir bagus, ini bagus. Terus caranya gimana? Ya berorientasi kepada nilai yang tinggi pada setiap satuan yang kita miliki, supaya bisa ketemu maslahah sebanyak-banyaknya. Sementara kan juga harus sehat. Berarti harus ada waktu olahraga. Sementara itulah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi Nabi. Makanya nanti kalau kita sedikit sambungan, namanya juga materi tafsir ini luar biasa. Nabi itu kan simpel hidupnya, simpel sekali. Dan ternyata simpel, menyimpelkan perkara itu kecerdasan lebih tinggi daripada mendetailkan perkara. Jadi awalnya kan simpel, terus didetailin. Ilmu kan gitu konsepnya. Dulu global, detail. Setelah detail harus simpel lagi. Gimana memaparkan presentasi 1 jam cukup dengan 1 slide? Orang paham. Kalau perlu gimana 1 jam itu bisa aku sampaikan cukup dengan berapa menit? Gimana supaya dapat istri tapi hanya dengan sekali rayuan? Nah gitu kira-kira kan, daripada orang macarin 10 tahun dapatnya 1, 2 tahun cerai, rugilah. Enggak kira-kira? Kita diajari yang luar biasa. Nah frame ini semoga menjadi frame kita. Selebihnya ya turunan dari bab ini itu ada 3 kaidah besar. Ya, itu juga menurunkan. Yang pertama, daf'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak mafsadah diutamakan daripada mengambil maslahah. Yang kedua, idza ta'arudul mafsadan ukhidha aisaruhuma. Kalau ada 2 mafsadah bertemu maka diambil yang paling ringan. Ada idza ta'arudul maslahatan akhudha akbaruhuma. Kalau ada maslahah ketemu dua-duanya diambil yang paling tinggi. Itu turunan kaidahnya. Jadi dari kaidah besar tadi ada 3 turunan. Silakan jadi frame hidup kita. Semoga bisa membantu dan kita semakin memiliki nilai tinggi dalam hidup ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.